Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita bertemu lagi di channel MGTIK. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari program Microsoft Excel. Ya, kita akan mengenal tentang menu-menu dari Microsoft Excel. Baiklah, kita mulai saja pada bagian yang kedua ini. Kita buka aplikasi Microsoft Excel 2010-nya. Oh ya, kita akan mengenal yang namanya menu file. Di dalam menu file kita akan melihat ada beberapa menu di sini. Ada menu save, ada menu save as, ada menu open, ada menu close. Ya, satu-satu ya. Menu save ini fungsinya adalah kita menyimpan hasil kerja kita, ya, menyimpan hasil kerja kita. Kalau save as itu adalah menyimpan kembali hasil kerja kita dengan nama file yang berbeda. Ingat bahwa yang namanya menu save dengan menu save as itu kalau kita baru ngebuka, kalau kita baru membuat dokumen Microsoft Excel-nya, kita bisa menggunakan menu save ataupun juga menu save as. Tapi kalau kita membuat dokumen Excel dan sudah menyimpannya, itu tidak bisa disimpan dengan save as. Akan muncul menu save as sehingga kita harus mengganti nama file. Ada juga menu open. Nah, kalau menu open ini dia untuk membuka file yang pernah kita buat sebelumnya. Ada lagi menu close. Close ini adalah menutup worksheet atau lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Kalau recent adalah kita bisa ngebuka file-file yang pernah kita kerjakan tanpa harus ngebuka dari open, ya. Terus kalau new berarti kita akan membuka file baru, ya, akan membuka dokumen baru dalam Microsoft Excel. Kalau print ini adalah untuk mencetak, bisa mencetak ke kertas ataupun juga print preview atau juga bisa ke PDF. Kita juga di sini bisa men-setting bagian-bagian menu, bagian-bagian settingan yang dianggap perlu oleh kita seperti ini, ya. Contoh kalau di sini kita mau menampilkan makro, ya, atau juga kita bisa menampilkan jumlah sheetnya berapa banyak, atau kita juga bisa menampilkan boxnya bisa berapa banyak, gitu kan. Di sini kita bisa men-settingnya. Terus juga di sini ada menu exit. Kalau exit ini adalah dia untuk keluar dari program Excel-nya. Ada perbedaan antara close dengan exit. Kalau close ini dia hanya menutup lembar kerja yang sedang aktif. Nih, jadi tidak ada lembar kerjanya. Kalau exit dia keluar. Ya. Nah, ini kalau pada posisi ini dia akan buka baru. Ini exit keluar. Dalam pengoperasian petunjuk sel ini, kita akan mencoba tombol fungsi satu-satu. Jadi, teman-teman, kalau kita mau pindah kolom ke sebelah kanan, kita bisa menggunakan tombol panah kanan, ya. Ke kirinya tombol panah kiri. Ke bawah, kita bisa menekan tombol panah ke bawah. Ke atas menggunakan tombol panah ke atas. Kalau kita mau pindah ke ujung sebelah kanan, yaitu ke kolom XFD, kita bisa menekan tombol kontrol dengan tanda panah kanan. Nih, dia bisa pindah langsung. Ke kolom A juga kita bisa menekan kontrol tanda panah ke kiri. Nih, balik lagi ya. Terus juga kita bisa menggunakan untuk pindah ke baris yang paling ujung. Kita tinggal tekan kontrol, tekan tanda panah ke bawah. Itu ya, 1048.576. Ke atasnya juga kita bisa menekan dengan tombol kontrol tanda panah ke atas. Itu ya. Ada lagi tombol pick up, ya. Jadi di dalam keyboard itu kita mengenal tombol pick up, tombol pick down, yaitu kalau pick down dia pindah
ke bawah satu layar. Nih, ke atasnya pick up, naik tombol satu kali. Terus juga ada Ctrl N. Kalau Ctrl N itu dia pindah ke kolom yang ada datanya yang terakhir. Ctrl N ya. Karena belum ada datanya dia tidak akan pindah. Juga kalau kita mau pindah ke kolom yang paling atas yang ada datanya, kita bisa menekan tombol Ctrl Home. Itu adalah penggunaan petunjuk sel menggunakan keyboard. Selanjutnya petunjuk sel menggunakan mouse. Kalau menggunakan mouse, ini kita tinggal diklik saja. Kalau kita mau pindah kemana, kita tinggal klik saja. Terus kalau kita mau ngeblok ya, contoh tadi ngeblok sel ya, kita tinggal tekan tombol mouse-nya, lalu kita tahan, kita tarik ke bawah. Ini adalah ngeblok, ini adalah ngerank ya. Jadi menyeleksi seluruh dokumen, seluruh sel ataupun kolom baris yang kita inginkan. Terus juga ada memindahkan. Contoh saya tuliskan nama di sini ya. Si nama ini mau dipindahkan. Nah, untuk memindahkan ini, kalau menggunakan mouse, kita arahkan dulu mouse-nya sehingga menjadi tanda panah tapi ada tanda plusnya seperti itu. Nah, lalu kita klik, tahan, geser ke arah mana mau dipindahkan nama ini. Contohnya kita pindahkan ke A3. Nah, dia akan pindah. Gitu ya. Terus juga ada lagi fungsi dari pointer mouse ya. Ada lagi fungsi dari pointer mouse yang bisa digunakan seperti untuk mengcopy. Nah, untuk mengcopy ini dia arahkan ke ujung sudut ya, sudut kanan bawah sehingga dia menjadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu klik, lalu di drag, tarik ke bawah. Maka dia fungsinya adalah mengcopy. Selanjutnya ada di dalam pointer mouse ini, di dalam Microsoft Excel, kalau kita klik 2 kali ya, nah kalau menggunakan keyboard dia menggunakan tombol F2. Ini dia artinya berarti kita mau mengedit ya, kita mau mengedit ya. Sekali lagi, kalau kita mau mengklik 2 kali di sini, ini ada pointer yang bergerak ini berarti kita sedang aktif dalam sebuah sel dan kita mau mengedit data. Ini sama fungsinya seperti tombol F2 menggunakan keyboard. Baiklah teman-teman, itu adalah cara menggunakan petunjuk sel menggunakan keyboard ataupun juga menggunakan mouse di dalam program Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.